Saudaraku yang dimuliakan Allah, menyampaikan kebenaran ini butuh perjuangan dan keberanian. Menyampaikan dan menyuarakan kebenaran ini butuh keberanian. Hanya orang-orang yang diberikan taufik yang berani memberikan kepeduliannya kepada saudaranya, walaupun konsekuensinya berat. Nah, siapa yang mengira di antara kita ketika memberikan nasihat dia tidak akan mendapatkan rintangan? Tidak. Ketika kita memposisikan diri kita untuk menyuarakan kebenaran, mengingatkan saudara kita, memberikan nasihat, maka yang harus kita camkan adalah kita akan berhadapan dengan rintangan-rintangan. Dan ini adalah sunnatullah yang akan terjadi bagi mereka yang terjun ke medan dakwah. Betapa banyak orang-orang yang menyuarakan kebenaran, tetapi dia harus mendapatkan gangguan, dikucilkan, dihinakan, dicela, dicaci, dimaki. Nah, banyak orang yang tidak suka dengan kebaikan itu. Apakah karena itu kita mundur? Apakah karena itu kita tidak mau menyuarakan kebenaran? Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mendapatkan satu wasiat dan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausani an aqul al-haqqa wa in kana murran. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit akibatnya, walaupun berat konsekuensinya. Naam, inilah dakwah ma'asyal muslimin. Kita mungkin menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita, kita dicaci, kita dihina, kita dijauhi, kita dianggap aneh dan seterusnya. Ini dakwah. Naam, beginilah yang dihadapkan oleh Nabi SAW. Inilah yang dirasakan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW berdakwah? Bagaimana Nabi mendapatkan gangguan dan cobaan ketika menyuarakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Akankah kita mengaku umat Nabi tapi kita tidak mau menyuarakan kebenaran? Kita hanya bangga menjadi umat Nabi tapi tidak mau mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Segan, malu. Ini mental, bukan mentalnya umat Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau berdakwah? Mungkin kita pernah mendengarkan bagaimana sirah beliau ketika beliau berdakwah kepada orang-orang kufar Quraisy. Beliau mendapatkan tantangan yang sangat berat. Bagaimana beliau dilempari batu di negeri Taif karena menyuarakan tauhid. Bagaimana beliau diletakkan isi perut unta ketika sujud dalam salatnya, sehingga Fatimah bintu Muhammad merasa iba melihat kondisi itu. Tetapi memang ini sudah sunnatullah. Tidak ada seseorang yang menyuarakan kebenaran melainkan akan ada rintangan yang akan mereka hadapi. Nah, dan ini konsekuensi yang harus kita sadari ketika kita menyuarakan kebenaran, ma'asyar muslimin. Dan ketahuilah, tidak ada seseorang yang jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka menyuarakan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi, kata Allah, yang lebih baik perkataannya dibandingkan perkataan mereka yang mengajak manusia kepada kebaikan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang lebih baik ketimbang mereka yang menyuarakan kebenaran dan memberikan nasihat kepada saudaranya walaupun pada akibatnya dia akan menghadapi rintangan dan cobaan.